Selamat pagi saudara. Pembacaan firman Allah pagi ini dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 yang berbunyi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara, pengkhotbah menasihatkan di dalam kehidupan kita, biarlah akhir dari segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, tentunya kita ingin apa yang kita awali, tapi diakhiri dengan kesuksesan. Artinya di akhir itu akan lebih baik daripada awal yang kita memulainya. Nah saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Allah, kita menyadari kita mulai hidup ini dalam dunia adalah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan air mata, dengan penderitaan yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita jalani hidup ini dan kita mengakhiri hidup ini dengan sesuatu yang baik. Satu kesukaan, satu kebahagiaan, satu kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan Allah. Sebab kehidupan dimulai ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini. Tetapi kehidupan akan berakhir ketika Tuhan memanggil kita untuk kita masuk di dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu saudara, mari di dalam kita menjalani hidup kita, kita mau senantiasa memperhatikan kehidupan kita agar benar-benar kita dapat mengakhiri perjalanan hidup kita dengan satu hal yang baik bahkan terbaik di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita akan ajak kita lihat bagaimana supaya akhir itu bisa lebih baik di dalam pribadi kita sebagai milik kepunyaannya. Di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk memperoleh satu kehidupan kekal bukan tergantung dengan kepikiran kita. Bukan tergantung karena kepandaian dengan harta kekayaan yang kita miliki. Tetapi untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik, yaitu tergantung bagaimana hati kita. Karena dari hati kita ini dikatakan bisa terpancar kehidupan. Dari hati ini bisa membawa manusia kepada jurang kehancuran, tetapi juga bisa membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan memandang Allah. Mari kita akan lihat, dikatakan jagalah, pelihara hati, jangan sampai pengaruh-pengaruh si jahat yang memperdaya kita, membuat hati kita rusak di hadapan Allah. Apa yang pertama kita akan lihat, kita harus jaga dari apa? Yang pertama, jaga hati kita dari iri hati. Saudara, iri hati seringkali timbul di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena kita melihat orang lebih sukses dibandingkan kita, karena kita lihat orang kok lebih diberkati daripada kita, lalu kita mulai timbullah iri hati. Dan ini sangat berbahaya saudara. Yakobus mengatakan di mana ada iri hati, di situ akan timbul perbuatan-perbuatan yang jahat. Sama seperti ketika Kain pada awalnya dengan adiknya Habel ketika mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tetapi ketika korban bakaran Kain tidak diterima, Kain bukannya sadar karena korbannya tidak mengeluarkan darah yang Allah tidak berkenan, tetapi iblis sudah mulai mengipas, membakar kecemburuan iri hati dalam kehidupan Kain. Sampai pada akhirnya kita tahu Kain melakukan tindakan yang lebih jahat lagi, dia membunuh adiknya dan akhirnya dia menerima hukuman Allah. Dia mengakhiri hidupnya dengan hal yang tidak baik karena dia akan masuk
di dalam kebinasan yang kekal. Demikian juga saudara, kita lihat hal yang kedua kita jaga adalah tentang dengki. Saudara, dengki ini adalah satu perasaan marah, satu perasaan ya yang tentunya tidak berkenan kepada Allah. Ada satu benci, ya perasaan tidak suka. Dan ini terjadi karena apa? Karena iri hati yang ditahan, yang terus dipelihara, sehingga iri hati itu berlebihan, muncullah rasa dengki, ya rasa marah, rasa tidak suka kepada seseorang. Sama seperti yang dialami oleh Raja Saul ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat. Saul senang dengan kepahlawanan Daud. Dia diangkat menjadi mantu raja. Tetapi ketika dia pulang ke Yerusalem, ya orang-orang di sana menyambut dan mereka katakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu orang. Lalu Saul pun mulai iri. Dan perasaan iri itu dibiarkan, akhirnya dia menjadi dengki, dan dia selalu berusaha untuk menyingkirkan ya kehidupan Daud dari dalam lingkungan kehidupannya. Dan pada akhirnya ya dia tidak mau mendengarkan suara Allah, dia tidak memperbaiki hatinya, bahkan satu waktu dia tinggalkan Allah. Dan kalau kita baca, pada akhirnya Saul yang diawali dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang rendah hati, sesuatu yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah memilih dia menjadi raja bangsa Israel. Tapi pada akhirnya dia mempunyai satu kehidupan dengan rusak di hadapan Allah, mengecewakan Allah, dan akhirnya dia mati pun bunuh diri. Dia masuk juga pada nanti akhirnya di dalam kebinasaan. Kenapa? Karena iri hati yang berlebihan yang dia pendam, yang dia tidak bereskan hatinya, dan menimbulkan kedengkian di dalam pribadinya. Nah saudara, bagian yang terakhir, bagian ketiga akan kita adalah jaga hati kita dari ketamakan. Saudara, keserakahan itu ya adalah bagian juga dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia punya keserakahan, punya ketamakan. Ya ingin lebih daripada yang lain, ingin lebih kaya dari yang lain. Dan saudara perhatikan, firman katakan, ya cinta akan uang adalah akar kejahatan. Yesus pernah memberikan contoh tentang orang kaya, ya yang ketika dia menabur, lalu dia menuai hasil yang begitu banyak. Hasilnya lebih banyak daripada lumbung yang dia punya. Bukannya dia memberikan bantuan kepada orang lain ketika dia diberkati, tetapi dia membuat lumbung yang lebih besar lagi. Dia kumpulkan semua untuk dirinya. Dia tidak perhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mau berkorban. Dia tidak menjadi berkat bagi orang. Tapi dia nikmati sendiri. Dia kumpulkan sendiri. Ya, dia puaskan sendiri. Sampai pada akhir dikatakan, jiwaku, jiwaku, bersukacitalah karena dirimu banyak harta. Dan harta memang tidak terbatas. Mungkin banyak. Ya, mungkin bisa 7 turunan tidak habis. Tetapi Allah berkata kepada engkau bodoh. Dan kalau pada malam hari nyawamu diambil, untuk siapa itu semua? Tidak ada artinya apa-apa. Kita lahir dengan keadaan telanjang, tidak membawa apa. Dan ketika kita pulang pun kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak bisa membawa kekayaan kita. Ya, tetapi saudara, ya akhir dari kehidupan orang tamak pun akan membawa kepada kebinasan. Oleh karena itu, mari saudara, jaga hati kita, pelihara hati kita. Jangan sampai timbul iri hati. Jangan sampai timbul dengki. Jangan sampai timbul ketamakan. Bahkan ada yang lain lagi yang kita harus jaga. Biarlah kita pelihara hati kita dengan baik, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Tentunya kita ingin mengakhiri hidup kita dengan satu hal yang berkenan, yang menyenangkan Allah, dan kita akan masuk di dalam kerajaannya tentunya untuk selama-lamanya. Sekali lagi ingat, akhir harus lebih baik daripada awalnya. Puji Tuhan saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.